Perkenalkan, Susana. Bukan Susana yang ini, tetapi yang ini. Sama manusia aja nggak punya. Kan sebetulnya orang yang sangat bahagia yang bisa melihat penderitaan dan menolong orang menderita. Dr. Susan Somali SPPK, atau lebih populer dipanggil dengan Dok Sus. Iya, benar. Beliau adalah owner dari Pejaten Shelter. Dengan menampung lebih kurang 3.000 ekor anjing dalam shelternya, tentu ada banyak masalah kesehatan di sana. Susah nih. Pejaten Shelter memiliki beberapa mitra dokter hewan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di shelternya. Syukurnya, kita hanya kebagian untuk kasus yang umum dan biasa aja. Seperti pada kambing ini yang butuh mastektomi, anjing dengan kerusakan prostat parah, babi yang mogok ngepet, atau siamang yang butuh perawatan intensif, dan juga pada burung, dan beberapa kasus yang tidak penting lainnya. Sebenarnya, aku sudah bermitra dengan Pejaten Shelter itu sejak tahun 2013, tetapi aku sempat vakum beberapa tahun. Hingga, pada suatu hari, Doksus mengirim aku 2 ekor anjing ke tempat praktekku. Dan itu menjadi awal pertemuan kami kembali setelah sekian lama. Dan, ada apa dengan kedua ekor anjing ini? Mari kita cek. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullahaladzim. Berapa ekor? Mana? Astagfirullahaladzim. Sekilas, salah satu dari 2 ekor anjing ini ada yang aneh, yaitu gode-gode. Dan pada masing-masing bagian kemaluannya ada sesuatu yang bengkak, merah, dan ada yang menonjol. Ada apa dengan kedua ekor anjing ini? Mari kita cek. Anjing ini meminta namanya untuk disamarkan. Jadi, kita sebutkan saja namanya dengan Bunga. Bunga positif terinfeksi distemper. Itu yang ternyata yang membuat dia gode-gode. Dan Bunga juga memiliki kanker di vaginanya. Itu yang tadi terlihat merah, bengkak, dan menonjol. Kanker ini dikenal dengan TVT atau Transmissible Venereal Tumor. If I've been holding you down, you've been wearing me thin. What you want me to say? You know I ain't gonna change. I'm feeling older and weight. Sedangkan anjing yang satu lagi, anggap saja namanya Mawar. Hanya menderita TVT saja, tanpa ada komplikasi dengan distemper. Untuk informasi kedua penyakit tersebut, kamu boleh ngecek link di sini, atau di bagian sini, atau kalau tidak muncul, kalian boleh cek di kolom deskripsi. Bagaimana cara menangani kasus seperti ini, distemper dan TVT dalam satu individu? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan 2 cara, kemoterapi atau operasi. Pada kasus distemper, belum ada pengobatan atau treatment secara spesifik, hanya bersifat simptomatis atau suportif. Dan bagaimana cara menanganinya? Pertama, dengan cara ribet, yaitu dengan cara memberi obat 2 atau 3 kali sehari, atau 5 kali sehari, 6 kali sehari, terserah, dengan semua obat yang dijual di apotek dengan segala fungsinya, seperti liver protector, obat komponen pembentukan darah, antivirus, antibiotik, suplemen anti kanker, dan lain-lain, termasuk herbal-herbalan, ramuan-ramuan. Pokoknya kalau belum sembuh, tinggal ganti obat dengan judul yang lain, dengan fungsi yang lain. Minimal, anjing itu kalau tidak sembuh, kenyang.
Metode ini mungkin akan membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai kesembuhan. Itu pun kalau tidak terjadi komplikasi lainnya karena overtreatment. Atau kalaupun survive, anjing ini akan mengalami kerusakan liver dan ginjal yang cukup parah akibat overtreatment. Ribet, tidak praktis, dan melanggar semua aturan farmakodinamik dan kinetik. Tetapi hasilnya nggak jelas. Yang kedua, dengan menggunakan metode standar, yaitu dengan cara melakukan operasi pada kansernya dan setelahnya dilakukan perawatan atau penanganan distemper yang sesuai secara ilmiah. Atau bisa juga dilakukan dengan kemoterapi, baik sebelum penanganan atau sesudah penanganan. Tidak ribet, fleksibel, praktis, dan hasilnya menarik. Yang ketiga, dengan cara ekstrim dan aneh, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara umum dan akan membuat perdebatan secara ilmiah. Karena metode ini berada di level yang berbeda. Kelebihan dari metode ini, praktis, fleksibel, akurat, langsung ke target. Yaitu dengan cara mencampur obat ini dan obat itu sehingga menghasilkan kerja obat yang sinergis dengan formula yang disesuaikan dalam satu suntikan, dimasukkan ke dalam botol infus dan ditransmisi ke dalam tubuh pasien melalui infus. Metode ini kita sebut dengan stay or die, mendingan atau meninggal. Lalu metode apa yang akan kupakai? Pilihanku adalah dengan metode stay or die. Cukup dengan one shot saja. Dan hasilnya, tujuan pengobatan dapat dicapai dengan singkat hanya dalam waktu 7-10 hari. Pasien dapat sembuh dengan baik. Jika beruntung, jika tidak, anjing ini akan tumbang karena kerusakan jantung dan sel darah. Ada banyak cara dan metode terapi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesembuhan. Diskusikan dengan doktermu, tentukan pilihan metodemu. Aku Jeffrey, till next time. If I've been holding you down, you've been wearing me thin. What you want me to say? You know I ain't gonna change. I'm feeling older in ways I could never explain. Getting hot over time.